Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Gas, 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 gas. Bab 2216 sampai bab 2220. Awalnya, Li Wenhai dan yang lainnya ingin langsung mengusir Li Ziran keluar dari Daxia. Tapi sekarang Ye Junlin ada di sini, pikiran mereka berubah lagi. Mereka ingin Ye Junlin menyaksikan Li Ziran dibunuh. Ingin memberitahu Ye Junlin seberapa jauh dunia telah berkembang dan seberapa kuat yang kuat, seberapa kecil dia. Li Ziran menatap Ye Junlin dengan heran, kamu masih hidup. Iya, aku masih hidup, semuanya adalah dewa kegelapan yang memanfaatkanmu, memanfaatkan keinginanmu untuk membalaskan dendamku, dia mengubahmu menjadi seorang mesin pembunuh. Ye Junlin menjelaskan, Li Ziran, yang selama ini percaya pada dewa kegelapan, tampak bingung saat ini. Ada kecurigaan, Ye Junlin di depanku bukanlah palsu, dia masih hidup. Ini adalah masalah dewa kegelapan, mungkin tuannya tidak tahu bahwa kamu masih hidup, tapi dia membalaskan dendammu, bersamaku, kami melenyapkan musuh satu demi satu, pada akhirnya, kami juga membunuh laboratorium para dewa, sekarang semua laboratorium dewa memang telah menghilang dari dunia. Guru dan saya bekerja sama untuk membunuhnya. Saya melihat kehancuran laboratorium dewa dengan mata kepala sendiri. Ketika Li Ziran mengatakan ini, Ye Junlin tercengang. Apa? Laboratorium dewa menghilang? Bagaimana mungkin? Ye Junlin tidak percaya laboratorium dewa akan menghilang. Dilihat dari pemahaman umumnya tentang perkembangan zaman ini, memang sungguh menggemparkan. Masuk akal jika laboratorium dewa adalah pemimpin di era ini. Latar belakang mereka dan sebagainya pasti akan menjadikan mereka penerima manfaat terbesar di era ini. Bagaimana bisa hilang, dihancurkan oleh dewa kegelapan? Kecil kemungkinannya, Junjun di samping menjelaskan, Ayah, laboratorium para dewa memang telah menghilang, perlahan-lahan menghilang dalam 3 tahun terakhir, masih aktif di tahun pertama. Lucifer, yang mati bersamamu, belum mati, dia dulu di sana pada tahun pertama. Ada banyak kegiatan setiap tahun, tetapi hilang sama sekali dalam 2 tahun berikutnya. Kamu benar-benar dilupakan seperti laboratorium dewa. Hilangnya laboratorium dewa memang benar adanya. Tapi Ye Junlin yakin mereka mengamati seluruh dunia secara diam-diam, dan laboratorium dewa pasti sedang membuat rencana besar. Ketika mereka muncul, kekuatan organisasi manapun akan menjadi sampah. Tidak ada yang menjadi lawan mereka. Bagaimana dengan industri maya? Organisasi kaisar menggantikan laboratorium para dewa dan lebih kuat daripada laboratorium para dewa. Itu semua omong kosong. Saat laboratorium para dewa muncul, dunia akan mengetahui apa artinya menjadi kuat. Sama seperti Ye Junlin yang menghilang. Begitu muncul, itu adalah puncak kekuatan tempur. Ye Junlin mungkin memiliki firasat bahwa laboratorium dewa akan seperti dia, raja kembali. Iya, benar, guru dan saya menghancurkan laboratorium dewa. Adapun Junlin, bahkan jika Anda masih hidup, guru mungkin tidak mengetahui hal ini. Sesuatu, tapi guru telah membayar banyak agar saya membalas dendam. Adapun guru menggunakan saya, itu tidak mungkin. Ini adalah kekuatan dewa kegelapan. Bentuklah diri Anda sesuai dengan keyakinan Li Ziran. Li Ziran tidak akan meragukan setiap kata-katanya. Ketika orang lain mengatakan sesuatu yang buruk tentang dewa kegelapan, dia tidak akan mempercayainya, tapi akan marah. Inilah situasinya sekarang, dan apa yang terjadi masuk akal secara logis. Tidak ada bukti substansial bahwa dewa kegelapan menggunakannya. Jadi Li Ziran tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Junlin. Ye Junlin segera menyangkal, tidak mungkin, bagaimana Anda dan dewa kegelapan bisa menghancurkan laboratorium dewa, ini sama sekali tidak mungkin, Anda tertipu. Dia telah memanfaatkan Anda, ini pasti masalahnya. Hancurkan semua dewa, laboratorium Tuhan. Apakah kamu bercanda? Begini.
Ye Junlin merasa dia tidak bisa dihancurkan dengan kekuatannya saat ini. Bagaimana mungkin Li Ziran bisa bergabung dengan Dewa Kegelapan? Dewa Kegelapan, paling banter, adalah dirinya yang sekarang. Lebih buruk lagi, tetapi saya secara pribadi berpartisipasi dalam penghancuran laboratorium Dewa dan melihat runtuhnya laboratorium Dewa dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Anda mengatakan ini? Apakah Anda punya bukti? Li Ziran mulai membalas. Bahkan jika Ye Junlin membicarakannya sekarang. Bahkan laboratorium para dewa muncul di depan matanya. Dia bahkan tidak akan mempercayainya, dia hanya akan mengatakan itu salah. Saat Ye Junlin muncul barusan, dia mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum dia yakin itu benar. Karena dia tidak bisa menggulingkan Dewa Kegelapan dalam kesadarannya. Oleh karena itu, dalam konsep ini, dia akan memikirkan berbagai kemungkinan. Kesadaran pertama adalah melindungi Dewa Kegelapan. Ye Junlin memandang Li Ziran dengan serius. Kamu telah dicuci otak sekarang, kamu dikendalikan olehnya sekarang, cepat bangun. Tidak mungkin, saya sangat terjaga. Selain Anda, guru adalah yang terbaik bagi saya teman-teman. Li Ziran berkata terus terang. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kalau begitu, tahukah kamu kenapa aku terjebak? Aku dijebak oleh Dewa Kegelapan hanya karena aku mencarimu. Aku telah terjebak selama 3 tahun. Boom. Pada saat ini, Li Ziran tiba-tiba gemetar. Dia pikir kata-kata Ye Junlin memicu sesuatu dalam pikirannya. Suatu ketika di markas organisasi Alkitab, seseorang sedang berjuang di dalam sangkar gelap, membuat keributan yang mengguncang bumi. Dia juga bertanya pada Dewa Kegelapan apa yang terjadi. Itu adalah musuh Dewa Kegelapan yang dipenjara. Mungkinkah suaminya Ye Junlin? Tidak, mustahil. Ada pepatah mengatakan bahwa Ye Junlin tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh Dewa Kegelapan. Li Ziran paling tahu betapa kuatnya Dewa Kegelapan. Tidak peduli bagaimana zaman berubah dalam 3 tahun terakhir, dia selalu menjadi yang teratas. Kekuatan kecil Ye Junlin hanya layak menjadi murid Dewa Kegelapan. Kedua, Li Ziran tahu bahwa tidak ada yang bisa membuka sangkar gelap yang ditinggalkan itu kecuali Dewa Kegelapan. Selain itu, dia juga mendengar Dewa Kegelapan berkata bahwa penjara gelap tidak bisa dibuka oleh Dewa Kegelapan jika dia mau. Dia harus menggunakan pedang bumi yang sebanding dengan pedang surgawi untuk membuka penjara gelap. Dengan kata lain, Dewa Kegelapan tidak bisa membukanya tanpa pedang surgawi dan pedang bumi. Jika Ye Junlin benar-benar terjebak dalam sangkar gelap, bagaimana dia bisa keluar? Hal yang mustahil. Setelah berpikir sejenak, Li Ziran meledakkan kebohongan Ye Junlin. Oke, saya sangat senang melihat Anda hidup di Junlin, tapi tolong jangan memfitnah guru, jika bukan karena dia, saya pasti sudah lama mati. Kata Li Ziran langsung, hei, kenapa kamu tidak percaya padaku? Ye Junlin tidak tahu harus berkata apa. Dalam situasi ini, bahkan jika Dewa Kegelapan dibawa ke hadapan Li Ziran dan dikatakan bahwa dia memanfaatkannya, Li Ziran tidak akan mempercayainya. Satu-satunya cara adalah dengan membunuh Dewa Kegelapan. Lihat bagaimana dia mencuci otak dirinya sendiri. Fitnah dia, aku akan membunuhnya, tunggu saja, aku akan segera membunuhnya. Setelah terjebak selama 3 tahun, Ye Junlin keluar, dan orang yang paling ingin dia bunuh adalah Dewa Kegelapan. Tidak, Anda tidak dapat membunuh guru, tentu saja Anda tidak memiliki kekuatan. Li Ziran langsung bertengkar dengan Ye Junlin. Junjun merasa cemas di sampingnya dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Pokoknya ayah dan ibu jangan khawatir. Junjun ada di sini. Benar-benar tidak mungkin, ada beberapa master di belakang Junjun. Maksud Junjun sangat sederhana. Dia datang untuk melindungi orang tuanya. Keluargamu boleh tinggal di Jiangbei, tapi tidak di keluarga Li, kamu kembali ke rumahmu. Akhirnya, Ye Junlin membawa keluarganya kembali ke tempat tinggalnya. Li Ziran masih menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membantu tuannya merebut pedang surgawi. Bu,
Alangkah baiknya jika kita bisa bertahan pedang surgawi apalagi yang ada, siapa yang bisa mengalahkan senior itu? Kata Junjun. Itu benar, Li Ziran yakin. Bahkan Dewa Kegelapan pun tidak, satu-satunya kesempatan untuk menghadapi orang ini adalah dibunuh seketika. Orang itu memiliki tingkat kekuatan tertinggi yang pernah dilihat hampir semua orang. Sayang sekali saya tidak membantu guru menyelesaikan misinya. Tapi bagaimanapun juga, saya ingin kembali dan memberikan penjelasan kepada guru. Kata Li Ziran. Saat Ye Junlin hendak berbicara, sebuah suara terdengar, ayo mengantarmu kembali. 18 malaikat kegelapan muncul bersamaan. Dewa jahat memimpin tim. Saya mendengar bahwa Li Ziran juga ingin kembali. Ming Xie Shen dan yang lainnya menghela nafas lega. Jauh lebih baik, untuk menghindari perang besar. Siapa, kamu tidak bisa membawa ibuku pergi, Junjun segera bergegas maju, menatap 18 orang di depannya. Nenek moyang dalam kegelapan juga merasa cemas. Jika Junjun dalam bahaya, mereka akan mengambil tindakan kapan saja. Kamu tidak bisa menghentikanku, nak, selain itu, ibumu juga harus kembali. Dewa jahat tersenyum. Dewa kegelapan telah memanfaatkanmu, melihat pertarungan memperebutkan pedang surgawi gagal. Dia meninggalkanmu sendirian, jika tebakanku benar. Orang-orang ini juga ada di sana sebelumnya, kan? Ye Junlin tersenyum. Li Ziran tidak bisa membantah. Memang benar sebelumnya. Tapi setelah kecelakaan itu, dia berlari lebih cepat dari siapapun. Namun dia segera menjelaskan, guru takut keadaan menjadi lebih buruk. Jadi dia meminta mereka melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, saya harus menjaga mereka dan membawa mereka melarikan diri, membawamu kembali dan mengendalikanmu. Aku hanya takut kamu akan mengungkap rahasia organisasi Alkitab. Jika kamu tidak kembali, mereka akan datang untuk membunuhmu. Kata Ye Junlin. Wajah Li Ziran penuh ketidakpercayaan. Tidak mungkin, bagaimana guru bisa membunuhku? Siapa yang bicara? Ming Xie Shen berteriak. Karena sudutnya, tidak ada yang melihat Ye Junlin. Aku mengikuti suara itu. Ye Junlin muncul di depan 18 malaikat kegelapan. Ini hampir membuat takut mata malaikat kegelapan ke-18. Ini, Ye Junlin, orang yang hidup. Dan aku, dewa jahat awan api keluar dari sisi lain. Boom, shock, sangat mengejutkan. Apakah ke-18 malaikat kegelapan menjadi gila? Ini nyata. Mengapa Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun ada di sini? Mereka jauh lebih terkejut dibandingkan mereka yang pernah melihat Ye Junlin sebelumnya. Bagaimanapun, mereka tahu di mana Ye Junlin sebelumnya. Penjara gelap itu adalah penjara yang gelap. Jebakan yang bahkan Dewa Kegelapan tidak bisa buka. Anda harus menggunakan pisau giling, sangkar gelap tidak mungkin dibuka. Dewa Kegelapan sendiri berkata bahwa Ye Junlin akan tinggal di dalamnya selama sisa hidupnya dan tidak akan bisa keluar. Kekuatan sangkar kegelapan dan perangkat khusus membuatnya mustahil untuk ditembus. Namun, kini mereka bertemu Ye Junlin. Mereka keluar dari sangkar gelapnya. Dan menjadi gila, semuanya gila, kulit kepala masing-masing dari 18 malaikat kegelapan mati rasa dan rambut mereka berdiri tegak. Ini seperti melihat hantu. Saya melihat Ye Junlin di sini. Itu adalah hal yang paling mengejutkan dalam hidup mereka. Tingkat keterkejutannya bahkan lebih besar daripada fakta bahwa pedang surgawi dipatahkan dengan 2 jari. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka di mana Ye Junlin dan Dewa Jahat Awan Api di penjara. Kamu, Ning Xie Shen gemetar sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tidak dapat berbicara. Apakah kamu Ye Junlin yang asli? Yang lain bertanya. Siapa lagi kalau bukan aku? Maaf, aku keluar, bukankah kamu mengharapkan itu? Ye Junlin tersenyum, Dewa Jahat Awan Api juga menggema. Haha, tempat hantu tidak bisa menjebak kita. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghancurkan tempat itu.
Dewa jahat Ming dan yang lainnya tidak mau mempercayai apa yang mereka katakan, sedang melihat. Kamu ingin membawa istriku pergi? Tidak mungkin. Ye Junlin mencibir, tapi Ming Xiesen dan yang lainnya ketakutan. Setelah bertemu Ye Junlin, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Li Ziran. 18 orang langsung ketakutan, bodoh. Li Ziran dan Junjun sama-sama tercengang. Bukankah kamu di sini untuk membawa orang pergi? Kenapa dia menghilang dalam sekejap mata? Bahkan nenek moyang dalam kegelapan pun penasaran. Apakah Ye Junlin begitu menakutkan? Di sisi lain, 18 malaikat kegelapan kembali ke sarang terbaru organisasi Alkitab secepat mungkin. Ceritakan semuanya pada Dewa Kegelapan. Apakah kamu melihat Ye Junlin? Dewa Kegelapan menjadi gila. Ini adalah hal paling luar biasa yang pernah didengar Dewa Kegelapan dalam hidupnya. Itu juga merupakan hal yang paling mustahil baginya. Pernahkah kamu melihat Ye Junlin? Di mana kamu melihatnya? Bukankah mereka dikirim sendiri ke Daxia? Bagaimana kamu bisa melihat Ye Junlin? Mustahil. Bagaimana bisa ada Ye Junlin di Daxia? Benar-benar mustahil, saya salah membacanya. Dewa Kegelapan tidak mempercayainya. Biarpun aku mati, aku tidak akan percaya. Dalam konsepnya, tidak ada seorang pun yang bisa mendobrak penjara kegelapan. Kecuali Anda memiliki tingkat kekuatan dan senjata ajaib seperti pedang bumi. Tapi Ye Junlin di sangkar gelap tidak memiliki kekuatannya. Dia juga tidak memiliki pisau tanah di tangannya. Apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari penjara gelap? Mustahil baginya untuk tetap mengasingkan diri seumur hidup. Di mana kamu melihatnya? Dewa Kegelapan bertanya dengan gemetar. Tentu saja aku melihatnya di Daxia. Ayo bawa Li Ziran kembali, ternyata Ye Junlin juga ada di sini. Ming Xiesen ketakutan setengah mati. Ya, kami melihat Ye Junlin dengan mata kepala kami sendiri, itu dia, itu benar. Dan Dewa Jahat Awan Api, mereka berdua bersama-sama, itu mereka, aku yakin. 18 malaikat gelap bergegas untuk mengatakan. Meskipun semua orang membicarakannya, mereka sangat ketakutan. Tapi Dewa Kegelapan yakin akan satu hal, Ye Junlin keluar, dia keluar dari penjara gelap. Puff, setelah mengkonfirmasi fakta ini, Dewa Kegelapan memuntahkan seteguk darah. Api yang mendesak menyerang jantung, bahkan Dewa Kegelapan pun tidak punya kendali. Tidak. Aku tidak percaya Ye Junlin keluar, aku tidak percaya. Dewa Kegelapan menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya benar-benar tidak percaya Ye Junlin keluar dari penjara gelap. Jika kamu tidak percaya pada Dewa Kegelapan, kamu bisa pergi ke Daxia dan melihatnya sendiri. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun telah keluar, dan mereka ada di Daxia. Melihat berarti percaya. Semua orang ingin Dewa Kegelapan pergi ke Daxia dan melihat Ye Junlin keluar dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah mendengar tentang Daxia, Dewa Kegelapan menunjukkan ekspresi ketakutan. Tanpa perpaduan pedang surgawi dan pedang duniawi, Dewa Kegelapan tidak akan berani masuk ke Daxia. Ngomong-ngomong, ayo kita lihat apakah sangkar kegelapan masih ada di sana. Tiba-tiba, Dewa Kegelapan teringat akan bekas rumah organisasi Alkitab. Pergi saja dan lihatlah. Ayo pergi, Dewa Kegelapan segera memimpin semua orang untuk berangkat dan melakukan perjalanan ribuan mil ke markas organisasi Alkitab. Ini, semua orang tercengang saat melihat birunya laut dan langit biru di sini. Apakah kita pergi ke tempat yang salah? Ini sama sekali tidak benar. Blue Sea dan Blue Sky Resort saat ini tidak ada hubungannya dengan bekas markas organisasi Alkitab. Semua orang bertanya-tanya apakah mereka berada di tempat yang salah. Tidak mungkin, ada di sini, Dewa Kegelapan berkata dengan pasti. Iya, ini dia, saya menemukan reruntuhan bekas kastil dan istana. Seru Dewa Jahat Kegelapan, segera semua orang sampai di reruntuhan. Mengejutkan, berantakan, reruntuhan ini masih mengalami pelapukan dan menghilang begitu disentuh.
seolah-olah telah mengalami pelapukan selama ribuan tahun. Dengan sedikit angin, reruntuhan ini lenyap, ini. Semua orang berseru lagi dan lagi, lihatlah gunung-gunung di sini yang sudah dihaluskan. Bukan dihaluskan, tapi diratakan, artinya, pegunungan asli yang berkelok-kelok dan bergulung menghilang langsung dari peta. Perubahan ini pasti terlalu besar. Di mana sangkar kegelapan? Dewa kegelapan dengan bersemangat mulai mencari sangkar kegelapan. Tapi setelah mencari-cari, saya tidak bisa menemukan sangkar gelap dimanapun, bahkan tidak ada satupun bajingan yang tersisa. Akhirnya Dewa Kegelapan menentukan di mana sangkar kegelapan pernah berdiri. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Mereka menentukan fakta penjara gelap telah rusak. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun keluar. Apa yang dilihat Ming Xie Shen dan yang lainnya di Daxia memang benar. Namun muncul pertanyaan, bagaimana penjara gelap itu bisa dibobol? Apakah ini dirusak oleh Ye Junlin sendiri? Diam. Keheningan yang lama, semua orang diam. Kita harus menerima kenyataan yang mengerikan dan kejam ini. Di mata mereka, sangkar yang paling sulit untuk dipecahkan di dunia telah rusak. Kemudian semua orang menyaksikan Dewa Kegelapan melakukan beberapa perilaku aneh. Tetapi semua orang mengerti bahwa Dewa Kegelapan sedang mencari beberapa petunjuk untuk memulihkan bagaimana sangkar kegelapan dibuka. Tempat pertama, dari Huci. Segera setelah itu, Dewa Kegelapan terengah-engah. Matanya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Ini sepertinya di luar kesadaran Dewa Kegelapan. Hal ini membuat takut 18 malaikat kegelapan. Bagaimana seseorang bisa begitu menakutkan jika dia bisa melampaui pengetahuan Dewa Kegelapan? Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Dia menghancurkan sangkar gelap dengan satu gerakan. Kekuatan yang tersisa mengubah dunia, menghaluskan pegunungan dan tanah, menyapu semua kabut asap, dan mengubah tempat ini menjadi laut dan langit biru. Satu gerakan. Hanya satu gerakan, konsep macam apa ini? Dia tidak hanya menghancurkan sangkar gelap dengan satu gerakan, tapi sisa kekuatannya juga mengubah tempatnya. Ini sangat menakutkan, sebuah langkah kehancuran. Dewa Kegelapan bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika Anda memegang pedang bumi, mungkin dibutuhkan ratusan pedang untuk menghancurkan penjara gelap, tetapi keseluruhan strukturnya tidak dapat dihancurkan. Tapi gerakan pria ini, langkah ini mengingatkanku pada keberadaan mengerikan yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari. Dewa Kegelapan menelan ludah, tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya hal ini. Ini sebenarnya sebanding dengan orang yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari. Bahkan sangat mungkin keduanya adalah orang yang sama. Seru Dewa Kegelapan, semua orang terkesiap. Jika keduanya tumpang tindih, itu akan sangat buruk. Mungkinkah itu Ye Junlin? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut hingga mereka muntah darah. Jika orang ini adalah Ye Junlin, itu sangat masuk akal, dia menyelamatkan Li Ziran dan anak-anaknya, dia memiliki kekuatan mengerikan untuk mematahkan pedang surgawi. Dan dia secara alami dapat membuka sangkar gelap, memikirkan hal itu menakutkan. Berpikir seperti ini, sangat mungkin bagi Ye Junlin. Kekuatannya meningkat pesat dalam pengasingan, dia membuka sangkar gelap, dan pergi menyelamatkan istri dan putrinya. Itu masuk akal, tapi kamu telah mengabaikan satu masalah kekuatan Ye Junlin. 3 tahun lalu, tidak. Kalian semua tahu apa kekuatannya 2 tahun lalu, kan? 18 malaikat kegelapan tidak bisa mengambilnya begitu saja keluar lawannya. Tapi dengan 18 orang bersatu, Ye Junlin tidak akan pernah bisa menang. Tingkat kekuatan ini hampir tak tertandingi oleh sangkar kegelapan. Seperti semut, hanya dalam 2 tahun, Ye Junlin bisa mencapai langit dalam 1 langkah. Jauh dari itu, 1 tingkat di atas saya. Bahkan beberapa tingkat di atas saya. Apakah mungkin, jika Anda memikirkannya di luar,
Waktu telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, dan ada begitu banyak petualangan. Mungkin Ye Junlin kurang beruntung, dan bukan tidak mungkin mencapai langit dalam satu langkah. Tapi dia telah berada di sangkar gelap selama 3 tahun terakhir tanpa peluang apapun. Bagaimana mungkin? Dewa Kegelapan sangat bersemangat dan menganalisis, menjelaskan, dan mengajukan pertanyaan. Semua orang mengangguk. Memang itu tidak peduli bagaimana Anda menganalisisnya. Mustahil bagi Ye Junlin untuk mencapai langit dalam satu gerakan dan menjadi begitu kuat. Benar-benar mustahil, sebagai orang kuat di puncak. Dewa Kegelapan memiliki begitu banyak pengetahuan sehingga dia belum pernah melihat orang kuat manapun. Kecepatan seperti roket seperti apa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi situasi seperti yang dialami Ye Junlin benar-benar mustahil. Jika ada kesempatan, Ye Junlin tidak akan mencapai langit dalam satu gerakan. Harus kali ini, jadi Dewa Kegelapan berkata itu tidak mungkin. Ini bukan karena Dewa Kegelapan sedang menghibur dirinya sendiri, tapi karena menurutnya hal itu tidak mungkin. Tapi bagaimana Ye Junlin pergi? Bagaimana penjara gelap terbuka? Ming Xiesen menanyakan pertanyaan paling kritis. Semua orang memandang Dewa Kegelapan, menunggu jawaban. Bersambung.